Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan juga alat tulis kalian ya. Perhatikan juga handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu Kelangkaan dan Kebutuhan Manusia. Setelah mempelajari materi lembaga sosial, materi kelas 7 pada semester 2 yaitu Kelangkaan dan Kebutuhan Manusia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat mendefinisikan pengertian kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, mendefinisikan pengertian kebutuhan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan, mengidentifikasi alat pemuas kebutuhan, mendeskripsikan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan, mendefinisikan pengertian tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, dan mengidentifikasi macam-macam motif ekonomi. Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Nah, gambar ini menunjukkan realitas kelangkaan yang sering kita alami, yaitu langkanya bahan bakar minyak. Apa sih itu kelangkaan? Kelangkaan atau scarcity adalah situasi atau keadaan di mana sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kelangkaan merupakan masalah pokok ekonomi. Nah, untuk menjembatani ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang sangat banyak dan sumber daya yang terbatas, maka diperlukan ilmu ekonomi. Apa sih itu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia terbentuk dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, dan nomos berarti peraturan. Secara singkat, ekonomi berarti ilmu yang mempelajari cara mengelola rumah tangga. Secara luas, ekonomi adalah suatu ilmu masyarakat yang mempelajari tindakan-tindakan manusia di dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa ke arah kemakmuran. Jelas ya? Sementara itu, ilmu ekonomi menurut Paul A. Samuelson adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi baik sekarang dan di masa mendatang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ilmu ekonomi menganalisis biaya dan keuntungan serta memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Jelas ya? Lalu, apa sih itu kebutuhan manusia? Sebelumnya, perhatikan gambar pada layar kalian ya. Laptop dan game. Menurutmu, sebagai seorang peserta didik saat ini, mana sih yang paling kalian butuhkan? Tulis dan jawab alasanmu di kolom komentar ya. Nah, dari gambar tersebut, kebutuhan adalah keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi, akan menimbulkan dampak negatif. Kebutuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, peradaban atau iptek. Kedua, lingkungan atau tempat tinggal. Ketiga, pendidikan. Keempat, selera. Kelima, usia. Keenam, agama. Ketujuh, pendapatan. 8, jenis kelamin. Dan 9, adat istiadat. Yuk kita bahas satu-satu. Faktor yang pertama, peradaban atau iptek. Kebutuhan manusia tentunya akan semakin beragam apabila peradabannya semakin tinggi. Tentu peradaban ini dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, zaman dahulu kala, jika seseorang ingin berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat. Sementara saat ini, cukup dengan handphone. Jelas ya? Faktor yang kedua, lingkungan atau tempat tinggal. Lingkungan atau tempat tinggal sangat besar pengaruhnya ya terhadap kebutuhan manusia. Orang yang tinggal di daerah pantai akan membutuhkan pakaian tipis atau sunblock. Sementara orang-orang yang tinggal di daerah gunung tentu akan menggunakan pakaian yang lebih tebal seperti jaket. Jelas ya? Faktor yang ketiga, pendidikan.
Seseorang yang mengutamakan pemenuhan pengetahuan atau wawasan yang terkait latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Contohnya, pakaian anak SD dan SMP. Waktu SD, putih dan merah. Waktu SMP, putih dan biru. Jelas ya? Faktor yang keempat, selera. Selera seseorang tentu akan memengaruhi kebutuhannya. Misalnya, ketika Suci dan Melinda pergi ke kantin, Suci lebih memilih untuk makan mie, sementara Melinda memilih makan nasi goreng. Jelas ya? Faktor yang kelima, usia. Usia seseorang menentukan kebutuhannya loh, seperti usia dewasa dan anak-anak tentu berbeda. Orang dewasa biasanya membutuhkan liburan atau traveling dan olahraga, sementara anak-anak biasanya membutuhkan boneka, mobil-mobilan, dan robot-robotan. Jelas ya? Faktor yang keenam, agama. Bermacam-macam agama yang ada mengakibatkan timbulnya perbedaan kebutuhan manusia, mulai dari kitabnya, cara beribadah, sampai dengan tempat ibadah. Jelas ya? Faktor yang ketujuh, pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhannya. Contohnya, ketika pendapatan seseorang kecil, ia hanya mampu membeli satu pasang pakaian dan memiliki motor. Sementara ketika pendapatannya meningkat, ia dapat membeli pakaian lebih dari satu dan memiliki mobil. Jelas ya? Faktor yang kedelapan, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin tentu menentukan kebutuhan seseorang. Laki-laki misalnya membutuhkan jas, dasi, celana, dan sepatu. Sementara perempuan membutuhkan rok, kaca, sepatu hak tinggi, dan make up. Jelas ya? Faktor yang kesembilan, adat istiadat. Adat istiadat tentu mempengaruhi kebutuhan suatu daerah. Nah, contohnya di Bali dan Toraja. Di Bali, masyarakat punya adat upacara ngaben yang membutuhkan berbagai keperluan upacara pembakaran mayat. Sementara di Toraja, misalnya kebutuhan pemakaman utamanya adalah hewan kerbau dan mumifikasi. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jelas ya? Kemudian, apa saja ya macam-macam kebutuhan? Pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya atau intensitasnya. Kedua, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Ketiga, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Dan keempat, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Yuk kita bahas satu-satu. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya atau intensitasnya terbagi menjadi 3. Primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer biasa disebut sebagai kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, sandang pakaian, pangan makanan, papan tempat tinggal. Sementara kebutuhan sekunder sering disebut sebagai kebutuhan pelengkap atau tambahan, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi ya. Nah, kebutuhan ini jika tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya perabotan rumah tangga, jam tangan, sabun mandi, dan juga televisi. Dan kebutuhan tersier sering disebut sebagai kebutuhan barang mewah atau sebagai meningkatkan status seseorang, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi ya. Nah, kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya berlian, perhiasan, dan mobil mewah. Jelas ya? Lalu, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya terbagi menjadi 2, kebutuhan sekarang dan akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila tidak segera, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contohnya pada saat kamu kelaparan, ya kamu harus segera makan. Jika tidak, kamu akan mati kelaparan. Sementara kebutuhan akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Nah, pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya ketika kamu ingin liburan, kamu dapat menabung terlebih dahulu ya. Jelas ya? Kemudian, kebutuhan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Nah, kebutuhan ini bersifat materi ya. Contohnya, olahraga, makan,
minum, dan istirahat. Sementara kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya rekreasi, agama, dan nonton televisi. Jelas ya? Terakhir, kebutuhan berdasarkan subjeknya terbagi menjadi dua, kebutuhan pribadi dan kebutuhan bersama. Kebutuhan pribadi biasa disebut juga sebagai kebutuhan individual atau perseorangan, yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perseorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Contohnya, makanan, minuman, kacamata, dan mobil. Sementara kebutuhan bersama disebut juga sebagai kebutuhan kelompok atau kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya jalan raya, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Nah, itulah macam-macam kebutuhan manusia. Jelas ya? Dalam ilmu ekonomi, alat pemuas kebutuhan terdiri dari barang dan jasa. Adapun macam-macam alat pemuas kebutuhan, yaitu pertama, menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Kedua, menurut hubungan dengan barang lain. Ketiga, menurut tujuan penggunaannya. Dan keempat, menurut proses pembuatannya. Yuk kita bahas satu-satu. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya terbagi menjadi dua, barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Barang ekonomi yang disediakan alam misalnya tanah dan hewan yang memiliki nilai ekonomi. Barang yang diproduksi manusia ada yang berwujud seperti kursi dan baju, sementara barang ekonomi yang diproduksi manusia ada yang tak berwujud seperti bioskop dan salon. Nah, kalau barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan dan tersedia di alam ya, seperti matahari, udara, dan juga air. Jelas ya? Kemudian, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain terbagi menjadi dua, barang pengganti dan barang pelengkap. Barang pengganti atau barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama ya. Contohnya, nasi bisa digantikan dengan singkong. Sementara barang pelengkap atau barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin ya. Nah, coba kalian sebutkan contoh lain barang substitusi dan barang komplementer. Jawab di kolom komentar ya. Lalu, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya terbagi dua, barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi disebut juga barang modal, karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu, baru dapat digunakan ya. Nah, barang ini dapat menghasilkan barang lain, contohnya lahan, mesin, dan gedung. Sementara barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya ya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkannya. Contohnya buku tulis, makanan, dan pakaian. Jelas ya? Yang terakhir, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya terbagi menjadi tiga, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya, kayu belum bisa digunakan bila belum dibentuk menjadi perabot. Nah, barang setengah jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya, benang sebelum dibuat menjadi kain, dan tepung sebelum dibuat menjadi kue. Sementara barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya tas, buku,
dan celana. Nah, itulah macam-macam alat pemuas kebutuhan. Bisa dipahami ya? Lalu, apa ya itu tindakan ekonomi? Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Kira-kira apa yang mendorong tindakan ekonomi mereka? Jawabannya adalah tindakan mereka didorong oleh kekuatan yang ada pada diri mereka. Kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan itu disebut motif, di mana manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya inilah yang disebut tindakan ekonomis atau perbuatan ekonomis. Tujuannya adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Jelas ya tindakan ekonomi? Lalu, apa sih itu motif ekonomi? Perhatikan gambar yang ada pada layar kalian ya. Ada pedagang sate dan gambar panti asuhan. Dari gambar tersebut, jelas bahwa setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Nah, keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi ini disebut motif ekonomi. Jelas ya? Motif ekonomi terdiri dari 4 macam, yaitu motif untuk memenuhi kebutuhan, motif berbuat sosial, motif untuk mendapatkan penghargaan, dan motif untuk memperoleh kekuasaan. Yuk kita bahas satu-satu. Motif untuk memenuhi kebutuhan. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan tentunya dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila penghasilannya tidak mencukupi, maka berusaha mendapatkan penghasilan tambahan dengan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Contohnya seperti di layar kalian ya, seorang pedagang sayur keliling dengan tujuan membantu mendapatkan tambahan penghasilan suaminya yang hanya bekerja sebagai buruh pabrik. Jelas ya? Kemudian, motif berbuat sosial. Rasa kemanusiaan selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan manusia, juga punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Contohnya, seorang siswa berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai. Nah, pernahkah kamu membantu orang lain dengan kemampuan yang kamu miliki? Jawab di kolom komentar ya. Lalu, motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapatkan pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Perlu diingat ya anak-anak, penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi, maka akan mendapatkan penghargaan pada saat pembagian laporan hasil belajar pada akhir semester atau kompetisi mata pelajaran yang diadakan sekolah setiap pekan kreativitas. Jelas ya? Yang terakhir, motif untuk memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas ya terhadap apa yang ia peroleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya. Nah, itulah macam-macam motif ekonomi. Jelas ya? Apa sih prinsip ekonomi? Pertama, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Kedua, prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Ketiga, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Keempat, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Jelas ya prinsip ekonomi? Berikut contoh prinsip ekonomi. Seseorang akan membeli sepatu pada toko A dengan harga Rp150.000, pada toko B dengan kualitas yang sama dengan harga Rp149.000, dan pada toko C dengan kualitas yang sama dengan harga Rp149.500. Kira-kira berdasarkan prinsip tersebut, kalian pilih yang mana ya? Jelas akan memilih pada toko B yang harganya lebih murah dan kualitas yang sama.
Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Jelas ya? Perhatikan kegiatan yang ada pada layar kalian ya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Motif apa yang mendasari Manto melakukan kegiatan tersebut? Prinsip apa saja yang dilakukan Manto dalam menjalankan usahanya? Bagaimana sikap Manto terhadap pelanggannya? Dan buatlah kesimpulan sikap yang harus dimiliki setiap orang dalam melakukan tindakan ekonomi. Tulis di bukumu ya. Demikianlah materi kita mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Anna, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!